Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Novel Fadilah dari kelas J NIM 08201074 Prodi Perencanaan Nilai Kota. Kali ini saya akan menjelaskan tugas pengantar metode statistik di minggu ke-13 yaitu ANOVA. Pada soalnya ada di buku Walpole pada halaman 508 di tabel 13.1 sebagai contoh. Langsung saja. Yang pertama dilakukan adalah langsung mengcopy semua data ini, langsung masukkan ke Excel. Yang sudah saya buat, ini ada grup 5 dan jumlahnya adalah 6. Langkah pertama adalah kita akan mencari jumlah dari grup 1 dengan cara sum dari nilai grup 1 ini, kemudian enter. Jika didapatkan hasilnya 3.320, cara cepatnya adalah tinggal tarik ke kanan. Nah, setelah itu, kita akan mencari nilai TI pangkat 2, yaitu sama dengan hasil ini, kita enter. Pangkat 2, enter. Nah, kemudian didapatkan hasilnya. Setelah itu, biar cepatnya kita tarik ke kanan. Nah, maka didapatkan hasil-hasilnya. Setelah itu, kita akan mencek file Word. Untuk nomor 1, kita perlu menjelaskan, mencari hipotesis, yaitu hipotesis awal atau HO dibagi U1 sampai dengan U5. Terus kemudian H1, yaitu sedikitnya ada 2 min yang berbeda. Setelah itu, setelah kita cari, bisa kita masuk ke statistik uji, yaitu mencari sumber variansinya antar kelompok, between, dalam kelompok SSW, kemudian sum of square-nya, SSB-nya, atau sum square between, SSW, sum square W, terus sama sum square total. Kemudian derajat bebasnya ada K1, KN, terus ada KN-1, kemudian ada min square, MSB, MSW, kemudian F hitung. Setelah itu, kita balik ke Word. Untuk mencari nilai sigma K sama dengan 1, TI kuadrat, yang kita lakukan adalah mencari sama dengan sum, terus semua hasil dari T1 pangkat 2 ini. Maka didapatkan hasilnya 5732. Setelah itu, kita mencari nilai T titik-titik sama dengan. Untuk mencari nilai T titik-titik ini, rumusnya adalah sum sama dengan sum, kemudian semua dari nilai ini, dari nilai grup 1 sampai dengan grup 5. Tidak termasuk jumlah sama TI kuadrat pangkat 2 ya. Nah, ini langsung di-enter, maka didapatkan hasilnya 16854. Selanjutnya, kita akan mencari nilai ini. Untuk mencari nilai SSB, kita mencari rumus dulu. Ini pertama adalah 1/n K sigma I sama dengan 1 TI kuadrat, terus kita mencari T titik-titik, dipangkatkan 2 dibagi jumlahnya NK.
Untuk rumusnya, rumus mencari 1/n sigma I sama dengan 1 itu kita sama dengan hasilnya dari titik-titik ini dibagi dengan salah. Bukan T titik-titik, tapi hasil dari ini, dari K sigma I sama dengan 1 TI pangkat 2. Kemudian kita bagi jumlahnya, yaitu ada 6, sama dengan 9,533 ini. Kemudian kita mencari rumus T titik-titik. Rumusnya adalah sama dengan nilai ini, nilai T titik-titik ini, kita klik, kemudian dibagi dengan jumlah dari grup 5 ini dikali dengan berapa nomor yang tersedia di kolom. Jadi 6 kali 5 sama dengan 30. Jadi jumlahnya adalah 30. Nah, setelah dapat angkanya, kita langsung cari SSB. Untuk mencari SSB itu sama dengan hasil ini dikurang dengan hasil T titik-titik kuadrat untuk mencari rumus SSB-nya. Maka didapatkan nilai ini. Sebentar saya pastikan dulu. Oke, sama nilainya. Kemudian kita mencari nilai SST dengan rumus seperti ini. Sigma K I sama dengan 1, sigma F sama dengan 1, kemudian dicari T titik-titik sama seperti rumus di sebelah tadi. Cara pertamanya adalah kita mencari nilai dari kolom yang kosong ini dulu, dari grup 1. Caranya adalah rumusnya ini sama dengan nilai awal di grup 1 dikuadratkan 2, sama dengan seperti ini. Sama dengan nilai kedua dikuadrat 2 sama dengan nilai ketiga. Kemudian nilai selanjutnya setelah dapat, biar cepat ditarik ke kanan. Nih, per kolom ya, per baris. Nah, seperti ini. Biar nilainya cepat terkeluar, tidak memakan waktu. Setelah itu, setelah kita dapat semua nilai ini, kita mencari rumus yang ini untuk mencari nilai SST. Rumusnya adalah sama dengan
Kita blok ambil semua nilai ini. Kemudian enter. Ada kesalahan. Bentar. Oh, saya lupa memasukkan rumus sum. Sama dengan sum nilai dari ini semua. Kemudian enter. Nah, didapatkan nilai ini. Kemudian kita mencari nilai T titik-titik 2 ini, yaitu rumusnya sama seperti yang di kiri. Hasil dari ini, dari T titik-titik ini dibagi dengan 30, yaitu seperti tadi 6 dikali 5, hasilnya dapatnya sama. Bentar, udah salah. Bentar. Oh, dipangkatkan, sebenarnya saya salah. Caranya nilai ini tadi dipangkatkan 2 dulu, kemudian dibagi dengan 30. Nah, yang di bawahnya juga terbaiki otomatis sama, berarti sama dengan ini, kemudian dipangkatkan 2 dikali dibagi dengan 30. Nah, maka didapatkan hasilnya. Setelah dapat hasilnya, kita bisa mencari nilai SST-nya, yaitu dengan cara sama dengan nilai sigma K-nya ini dikurangi dengan nilai di bawahnya. Nah, maka didapatkan 20,9376. Setelah itu kita dapat mencari nilai MSB, yaitu nilai dari MSB ini, nilai SSB dibagi dengan 4. Kenapa 4? Karena ini adalah K-1, yaitu jumlahnya ada grup 5 dikurangi 1, maka nilainya adalah 4, kemudian enter. Didapatkan hasilnya 21339. Setelah itu mencari rumus yang ini untuk mencari MSW, yaitu SSW dibagi dengan K, jumlah K, terus dikurang dengan N-1. Untuk MSW berarti sama dengan oh ya, ini dikurangi dulu, saya lupa. Kita cari SSW-nya dulu agar bisa mencari nilai MSW, yaitu karena membutuhkan nilai SSW. Untuk rumus SSW itu sama dengan nilai SST. Ini nilai SST ini
dengan nilai SST dikurangi dengan nilai MSSB. Nah, kemudian dapat hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke nilainya, kemudian dibagi dengan K, N-1, K-nya tadi 5, N-nya 6 dikurang 1, berarti 5, 5 dikali 5 sama dengan 25. Kemudian dapat hasilnya. Setelah dapat hasilnya, langkah terakhir adalah mencari F hitung. Untuk F hitungnya adalah MSB. Rumusnya MSB adalah dibagi MSW, berarti langsung saja dimasukin nilai MSB ini dibagi dengan nilai MSW. Nah, setelah dapat hasilnya, untuk kita menggunakan satu device lagi, yaitu menggunakan Minitab. Caranya adalah data yang dari Excel ini dipindahkan ke Minitab. Langsung saja, nah seperti ini tinggal dipindahkan copy paste. Kalau sudah, langkah yang pertama itu adalah kita masuk ke Stat, terus ke ANOVA, karena pembahasan yang ini adalah ANOVA, terus pilih One Way. Kemudian ini ada response datanya, ini dipindah. Seperti ini, yang response data are in separate columns for each factor level. Ini langsung di oke aja. Kemudian klik ini dihapus. Kemudian masukin manual dari ini C1 sampai C5, yaitu grup 1 sampai grup 5 di select aja. Nah, kemudian di oke. Nah, dapatkan ini nilainya. Terus kita bandingkan. Nah, seperti ini kita bandingkan. Nah, untuk nilai-nilainya agar kelihatan di zoom dulu. Nah, seperti ini. Jika nilainya dibulatkan, maka tetap akan sama seperti di Minitab. Seperti nilai-nilai ini. Ada SSW, sama. Jika dibulatkan, kemudian nilai SST juga ada. Berarti jika nilainya di Minitab dengan di Excel sama, berarti nilai ini sudah valid atau benar. Jika diperiksa manual, maka hasilnya juga sama. 49. Jika dibulatkan, sama. Gitu. Berarti nilai yang di Excel saya ini sudah benar. Untuk langkah selanjutnya adalah kita masuk ke Word. Nah, untuk mencari nilai-nilainya, mencari nilai statistik ujinya. Ini. Kemudian kita masukkan saja nilainya. Yang pertama yang dibutuhkan di Word ini adalah nilai SSB. Berarti dari nilai SSB ini, dari Excel langsung di copy aja. Langsung masukkan ke sini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah nilai SSW. Pindahkan saja langsung. Kita ke klik semua.
Kemudian yang diperlukan nilai selanjutnya itu nilai dari SST. Nilai SST berarti ini nilai ini, kemudian kolomnya jangan ikut. Nilai SST, penilaian nilai K1 itu jumlah nilainya, tadi ada 5, terus dikurang 1 berarti 4. Untuk nilai KN-1-nya berarti 5, nilai K-nya 5, kemudian nilai N-nya 6, 6 dikurang 1 sama dengan 5, berarti 5 kali 5 sama dengan 25. Kemudian nilai MSB-nya, ini MSB, kemudian nilai MSW, dan yang terakhir adalah nilai dari FH. FH ini nilainya. Setelah itu kita dapat langsung masuk di keputusan berdasarkan hasil di atas dan hasil di Excel dapat disimpulkan bahwa nilai FH sama dengan H-nya ini nilai F hitungnya dipindah ke bawah. Dan nilai F. Nah, ini untuk mencari nilai F. Untuk mencari nilai F 0,5 kali 2,27 ini kita cari di Walpole, kemudian pindah di halaman 741 untuk mencari nilainya. Nah, kemudian dapat di 27 yaitu 3,35. Langsung dimasukin saja. Nah, berarti nilainya adalah 3,35. Nah, sehingga FH-nya lebih besar dari F0,05 2,2 dikali 2,27, maka hipotesis awalnya ditolak, berarti ada perbedaan min dalam 5 grup tersebut. Oke, sekian aja video dari penjelasan saya. Untuk nomor-nomor selanjutnya juga sama, jadi video ini bisa diulang untuk penjelasan yang lebih bagus dan lebih baik itu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.